Pagi ini kita akan merencanakan untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha pertambangan dan cek patok tanda batas. Nah, ini pemetanya menggunakan drone. Kita akan melihat dulu peta view-nya. Nah, ini akan kita buka dengan aplikasi Expert GPS. Nah, ini kegiatan akan dilaksanakan di Udebio di daerah Tegaljowo, Kabupaten Rembang. Nah, ini peta view-nya akan disorting. Kemudian kita akan ambil salah satu, terus kemudian nanti akan diekspor dalam bentuk file KML yang bisa dibuka di Google Earth. Nah, ini bentuk peta view-nya. Yang sorot kuning ini merupakan rencana yang akan dimonitoring mengenai luas bukaan tambang dan pematokan tanda batasnya. Nah, file tersebut akan diekspor dalam bentuk file KML. Nah, ini kita ekspor, kemudian kita save as filenya dalam bentuk ekstensi KML. Nah, ini setelah file diekspor di KML, akan kita buka di Android untuk merencanakan rutenya di Pix4D. Nah, seperti ini kita akan merencanakan perjalanannya. Ini dibagi menjadi dua misi. Yang disorot warna hijau itu misi 1, merah itu merupakan misi 2. Kalau misi 1 prediksi waktunya berapa ini? 22 menit 22 menit dengan ketinggian drone 80 meter. 80 meter ya. Kecepatan sedang. Kecepatan dibuat sedang, slow tidak, cepat tidak. Itu yang misi pertama. Yang misi kedua? Misi kedua kita buka dengan estimasi waktu 21 menit dengan kecepatan sedang, ketinggian 80 meter. Nah, ini kita cek kesiapannya. Mana sudah dicas penuh. Nah, ini tandanya baterai sudah penuh. Kemudian ini pesawatnya sebelum diterbangkan biasanya minta kalibrasi. Nanti akan dikalibrasi dulu. Tim sedang mempersiapkan untuk penerbangan drone. Yang untuk misi kedua tadi, misi pertama sudah ya Mas ya? Seluruhan dashboard kotak. Oh, ini. Ya. Kita buka misi kedua. Ketinggian 100. 100. Kecepatan medium ya. Berapa menit estimasi terbang? 18 menit. Oke. Oke Mas Budi. Yo. Kita naikkan terbang. Nah, ini drone-nya sedang melaksanakan misi. Jalan untuk pengambilan foto. Monitoringnya dari sini. Nanti data akan diolah di studio
sehingga kan diketahui monitoring luas lubang bukaan tambangnya yang tergali per hari ini saat menerbangkan drone. Nah, sambil menunggu drone terbang dan nanti kembali lagi, kita akan wawancara dengan Pak Mangun selaku penanggung jawab Biogroup. Kita akan mendapatkan informasi sekitar tambang di Biogroup. Sekarang saya bersama dengan Pak Mangun. Pak Mangun ini juga merupakan penanggung jawab yang ada di Biogroup. Kalau Biogroup itu punya IU berapa Pak di sini Pak? Bisa disebutkan juga Pak? Kalau ada 5 Pak. J. Ya, 1 CV Alam Megah Putih masih dalam proses juga. CV Alam Mulia Putra, CV Bio Alam Indo ada 2 unit, 1 luas 7,12 hektar, yang satunya 1,1. Satunya lagi atas nama Pak Susanto atau Bio. Kalau lokasinya blok-blok ini aja ya Pak ya? Kalau lokasi semua nyambung Pak. Kan saya pernah dengar nih Pak, kalau UD Bio ini memanfaatkan semua potensi tenaga lokal yang ada di daerah sini ya, di daerah tahunan gitu. Itu Utamakan itu Pak. Karena kami bisa maju karena dukungan dari masyarakat, kami tidak bisa terlepas dari masyarakat, sehingga kami usahakan untuk semaksimal mungkin untuk pengelolaan di tambang kami pakai tenaga-tenaga dari masyarakat. kalau top manajemen bagaimana Pak cara memperhatikan sumber daya manusia dan mengembangkannya itu? Saya lihat kan ini yang sudah ikut pelatihan POP atau sertifikasi POP kompetensi itu sudah banyak nih. Iya. Total berapa yang level misalnya kalau KTT-nya lengkap ini semua sudah definitif dari kelima IUP itu sudah definitif semua nggih. Itu. Memang Pak, untuk pendidikan kami karyawan di kami itu sudah semua. Yang S1-nya hanya sedikit. Semuanya dari lokal, kami tidak ada dari luar daerah, tidak ada. Untuk mengembangkan bakat-bakat itu kami setiap ada diklat atau pelatihan-pelatihan saya ikutkan. Yang di lapangan ini Pak Mangun ini kan penambangannya unik, ada 2 sistem yang mekanis sama semi manual atau manual menggunakan zigzag hammer. Itu sebenarnya dulu gimana cerita-ceritanya awalnya? Awal mulanya kami pakai alat manual, pakai hammer bur Pak. Ada perkembangan permintaan customer sehingga masyarakat di sini juga butuh pekerjaan, kami sendiri juga butuh tenaga, sehingga semua itu saya manfaatkan. Kurang lebih ada 200 tenaga untuk yang hammer bur itu sendiri. 200 tenaga kerja nggak yang terlibat bekerja nggih? Untuk muat pun kami secara manual seperti yang di bawah itu kan manual juga. Jadi muatnya juga manual, penggaliannya juga manual, alat beratnya, alat mekanisnya sebagai alat bantu Pak. Karena tenaga kerja itu tidak sifatnya kan dorong Pak, sehingga ketika ada musim panen, musim tanam itu mereka mengutamakan petani dulu, sehingga waktu juga bisa dibantu juga untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mereka tani itu sebenarnya hasil dari sini untuk membayar orang itu lebih. Oh, tapi justru kewajiban mereka Pak, sehingga mereka harus tani juga. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kemungkinan penghasilan yang dihasilkan entah per minggu atau per hari berapa kira-kira Pak dari ini? Kalau rata-rata per hari Pak, kami kan sifatnya kan dorong 1 kilonya saya kasih harga 40 rupiah per kilo. Oh gitu ya. Jadi kalau sehari itu rata-rata dapat 5.000 kilo atau 5 ton. 5 ton. Iya. Kurang lebih ya 200-an. Kan baru ini Pak, ada wabah COVID ini Pak ya yang mengguncang perekonomian. Nah ini Biogroup bagaimana Pak? Jelas sekali berpengaruh Pak. Yang pertama masalah tagihan Pak. Karena dampak COVID ini kan semuanya kena, sehingga tagihan yang masuk ke kami tidak meningkat juga. Sangat berpengaruh. Tapi untuk menindaklanjuti itu agar semuanya bisa bekerja, kami menggandeng investor lain Pak, kami cari modal lain untuk bisa melanjutkan pekerjaan bisa berjalan. Nah kalau di Biogroup ini Pak, ini produksi total berapa dan pemasarannya kemana nih Pak, Batu Gampingnya? Kami produksi total rata-rata 1 bulan ini 25.000 Ini pasar misalnya ada Di? Indonesia. Oh ya. Indonesia. Jangan Indonesia yang dari Dubai. Kemudian Turkiya. Ada lagi di
gandeng juga bisa Pak, tapi ambilnya dari kota kali Cisalem. Nggih, Pak Mangun, sukses, sehat selalu untuk semua karyawan yang ada di Biogroup nggih, Pak nggih. Amin. Sip. Sudah menuju titik N. Nah, John perjalanan pulang menuju helipadnya. Maju rono. Setelah dari lapangan, data kita olah dengan software Agisoft, ArcGIS, dan Global Mapper. Yang pertama kita pilahkan dulu fotonya, karena dalam drone itu akan jadi satu filenya, maka yang bisa memilah perbedaan misi itu di waktunya. Kalau filenya kita detailkan, maka nanti akan kelihatan selisih waktunya. Kalau itu berjaraknya dekat, 1 menit atau kurang dari 1 menit, biasanya itu satu misi. Kalau lompatannya sudah lebih dari 3 menit, biasanya itu beda misi. Kita bikin folder, diberi nama folder sesuai dengan misinya, kemudian kita pilahkan fotonya. Nah, ini kelihatan sekali selisihnya di situ waktunya. Maka yang atas itu semua adalah grup misi 1 yang akan disimpan di dalam folder pertama. Nah, sekarang kita buka program Agisoft seperti ini. Langkah pertama adalah membuat chunk fotonya. Setelah membuat chunk, kita masukkan foto, add foto ke dalam chunk tersebut agar data bisa diolah. Nah, ini prosesnya butuh beberapa waktu. Kemudian, nah ini bentuk pola pengambilan foto oleh drone-nya seperti ini. Setelah foto sudah masuk di sini, langkah berikutnya adalah line foto. Kita menggunakan medium agar prosesnya cepat. Semakin tinggi, semakin akurat, dan semakin lama prosesnya. Nah, ini hasil align fotonya seperti ini. Belum begitu rapi. Maka masih ada tahap selanjutnya, yaitu build mesh. Nah, bentuknya seperti itu. Ada Hackley field sama arbitrary. Kita pilih Hackley field karena itu merupakan hamparan, jadi untuk pemetaan. Nah, bentuknya seperti ini. Build mesh-nya. Setelah build mesh sudah terbentuk, kita akan membuat tekstur. Nah, menggunakan orthoporto dan mosaic. Nah, setelah orthoporto bentuknya seperti ini. Masih belum bagus. Ini harus kita ekspor ke file TIFF agar bisa dibuka di program yang lainnya seperti ArcGIS. Nah, berikutnya ekspor orthoporto, nah ekspor yang TIFF. Jangan lupa koordinatnya, datumnya WGS84 dan geografik agar bisa dibuka di ArcGIS nantinya. Kita ekspor langsung. Itu. Nah, ini hasilnya di folder yang sudah kita pilih. Kita nanti akan memilih mana. Kita pilih di folder Bio Alamindo 2, hasil pemotretan tanggal 29 Juli. Kita beri nama, kemudian nanti kita save. Nah, sekarang kita akan memproses hasil drone tadi di ArcGIS. Kita add data, masukkan file yang tadi kita simpan di CV Bio 2, yang filenya TIFF. Itu sudah sesuai koordinatnya, maka dia akan proses di yes. Setelah yes, nanti akan ada proses di biru bawah itu, berapa persentasenya. Nah, dia akan muncul di pinggirnya ada hitamnya. Hitam ini bisa dihilangkan atau diganti dengan warna putih di properties. Nanti ada di simbologi. Nah, di simbologi, di display background ini diganti 00 semua, dicentang kemudian di 00 semua, maka dia akan hilang. Nah, ini tahapan di ArcGIS-nya.
Coba kita akan tampalkan dengan semua data IUP yang ada di Kabupaten Rembang yang sudah bentuknya file SHP. Nah, ini file SHP-nya add. Nah, bentuknya akan seperti itu. Masih nutup, sebenarnya bisa dibuat transparan agar kita bisa melihat kondisi dan melihat mana daerah-daerah yang sudah ditambang. Caranya sama. Kita di properties, kemudian di display, di transparan itu dibuat monggo mau 50%, 25%. Nah, akan transparan. Diganti warnanya juga bisa agar bisa membedakan. Nah, dari sini kita sudah bisa monitoring. Oh, ternyata ada penggalian yang di luar juga, tetapi katanya itu akses jalan. Atau mungkin penggalian yang sudah dilakukan tempo dulu. Terus kemudian kita bisa menghitung luas, ternyata ada satu IUP yang semua sudah dibuka lahannya. Ada sebagian yang belum, bahkan ada yang sudah tereklamasi, kita bisa memantau dari sini. Unitnya yang ada di lokasi berapa, eksavatornya berapa, dump trucknya berapa, itu bisa dihitung. Padahal drone ini ketinggiannya 100 meter, tapi kita masih bisa melihat, mencermati dengan zoom dari ArcGIS. Nah, dari program Agisoft, selain tadi bentuknya TIFF, kita juga bisa mengekspor dalam bentuk export DEM yang nanti bisa dikeluarkan konturnya. Masih sama prosesnya, koordinatnya jangan lupa, datumnya WGS84, kemudian kita ekspor. Filenya nanti akan sudah terekspor di folder yang kita pilih dalam bentuk file DEM. DEM ini nanti bisa kita buka dengan program Global Mapper. Nah, filenya kita buka, bentuknya seperti itu, yang di CVBio Alamindo 2. Nah, setelah kita buka file DEM-nya seperti ini di Global Mapper, kita akan mengenerate konturnya, mengeluarkan konturnya dengan menu dari file, kemudian dicari generate kontur. Nah, di situ ada elevasi, kontur intervalnya, kita pilih 1, berarti peta bisa paling besar skalanya 1:2000. Sudah bisa untuk peta desain sih. Nah, ini konturnya sudah keluar dengan interval kontur 1. Sebenarnya ya kurang detail kalau drone itu. Paling tidak ya 5 interval konturnya, tetapi ini kita coba menggunakan interval kontur 1, hasilnya seperti ini. Dari Global Mapper ini, nanti hasil konturnya ini bisa kita ekspor. Nah, ekspor kontur, ekspor vektor data, kita pilih mau menggunakan file apa nanti larinya. Bisa dibuka di SHP file atau di DXF. DXF ini biasanya nanti untuk desain tambang. Untuk perhitungan volume menggunakan AutoCAD dan QuickSoft programnya. Tapi untuk saat ini karena hanya monitoring, kita akan menggunakan save file. Kita pilih save file, kemudian kita pilih line-nya, karena garis kontur itu merupakan line. Kita beri nama, misalnya line CVBio Alamindo 2. Kemudian kita save. Di folder yang sama agar memudahkan manajemen foldernya. Ini kita save. Oke, kontur sudah terekspor. Kita buka di ArcGIS lagi. Di layer add data nanti kita cari tadi, nah itu file lainnya, konturnya. Nah, konturnya akan keluar. Warnanya bisa biru, bisa kita beri warna hitam, itu ada di propertiesnya. Nah, seperti ini konturnya. Ditimpalkan dengan data TIFF tadi. Nah, kita sudah mendapatkan gambaran konturnya, mana yang rapat, mana yang landai dari sini. Tetapi kalau hasil drone ya konturnya seperti itu. Kalau pengen desain yang rapi ya menggunakan total station atau theodolit perhitungan konturnya. Untuk
IUP di KS ini untuk Kabupaten Rembang aja ada 84 IUP. Selama 2 bulan ketika pengadaan drone dilaksanakan pada bulan Juni dan ini masuki bulan Juli, yang sudah terpetakan menggunakan drone model seperti ini kurang lebih sudah ada 8 IUP. Targetnya ya semua nanti bisa diambil gambarnya menggunakan drone. Semoga waktunya cukup dan target bisa terpenuhi. Terima kasih dari kami, Tim Teknis Geologi Mineral dan Batubara, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Blora.